Perkenalkan, kami dari GB8GK36 akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem sensori. Bersama saya Violin akan menjelaskan mengenai kulit. Saya Deborah akan menjelaskan tentang hidung. Saya Damai akan menjelaskan tentang telinga. Saya Michelle akan menjelaskan tentang lidah. Saya Natalia akan menjelaskan tentang mata. Nah, stay tune terus ya guys sampai akhir kalau mau lihat gambar dan video penjelasannya. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang indera penciuman atau hidung. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu hidung. Hidung adalah organ pernapasan dan penciuman yang berfungsi sebagai jalan masuk keluarnya udara dan sekaligus kita dapat mengenali berbagai jenis bau dari hidung kita. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan indera penciuman. Nah, yang pertama ada hidung bagian luar. Hidung bagian luar, kita tahu hidung kita terletak di bagian tengah wajah kita dan memiliki dua lubang. Nah, dua lubang inilah tempat atau pintu utama masuk keluarnya udara dalam paru-paru kita. Terus yang kedua ada rongga hidung. Ya, di dalam rongga hidung kita terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi sebagai penyaring udara. Itu menyaring debu, kotoran, dan kuman agar ketika udara masuk ke dalam paru-paru kita terlihat lebih bersih atau lebih bersih. Nah, yang ketiga ada epitel olfaktori. Epitel olfaktori ini adalah daerah penciuman yang terletak di bagian atas rongga hidung kita. Nah, di dalam epitel olfaktori ini terdapat sel-sel reseptor penciuman yang mampu untuk menangkap molekul bau dari udara. Terus yang keempat ada saraf olfaktorius. Nah, ketika epitel olfaktori menangkap molekul bau dari udara, nah saraf olfaktorius inilah yang akan meneruskan informasi tersebut kepada otak kita. Nah, yang kelima ada bulbus olfaktorius. Bulbus olfaktorius ini adalah tempat di mana tempat pemrosesan awal yang terletak di bagian bawah otak kita. Bulbus olfaktorius ini menerima sinyal dari reseptor dan mulai mengelola informasi tentang bau. Ya, yang terakhir ada otak. Otak adalah tempat pemrosesan semua informasi secara lebih lanjut dan otak akan membantu kita untuk mengenali, membedakan, dan bahkan mengingat jenis bau-bau tertentu. Contohnya aroma makanan, bau parfum, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulannya, hidung bukan saja sebagai alat untuk hidung bukan hanya sebagai organ pernafasan kita, tetapi juga kita dapat mengenali berbagai jenis bau dari hidung kita. Proses ini melibatkan kerjasama antara hidung, otak, dan saraf. Nah, dari itulah kita dapat mengenali berbagai jenis bau yang terdapat di lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang indera perasa, yaitu lidah. Indera perasa adalah organ yang berfungsi untuk mengenali rasa pada makanan dan minuman, teman-teman. Nah, rasa utama yang kita rasakan adalah manis, asin, asam, pahit, dan umami. Selain itu, lidah juga membantu kita berbicara, menelan, mengatur posisi makan saat kita mengunyah, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat nih gambar lidah dari bagian atas. Terdapat beberapa bagian penting termasuk pertama apex, ujung lidah atau bagian paling depan, berfungsi saat berbicara dan merasakan rasa manis. Nah, body of tongue, badan lidah atau bagian tengah lidah berperan penting saat menggerakkan makanan saat mengunyah ya guys, ketika kita mengunyah. Root of tongue atau akar lidah atau bagian belakang lidah yang melekat pada dasar mulut berfungsi membantu proses menelan, teman-teman. Yang keempat ada median sulcus atau garis yang membagi antara lidah menjadi dua, sisi kanan dan sisi kiri, membantu menjaga simetri gerakan lidah, teman-teman. Ya, lanjut kita ke
bagian papila nih teman-teman, bagian papila. Di permukaan lidah kita ada 4 jenis papila yang masing-masing punya bentuk dan fungsi yang berbeda-beda teman-teman. Yang pertama ada filiform papilla, berbentuk seperti benang, paling banyak jumlahnya. Terus juga berfungsi memberikan tekstur pada lidah dan membantu untuk menangkap makanan teman-teman. Papila ini tidak memiliki taste bud, jadi tidak berperan dalam mengecap rasa. Tetapi ini penting untuk menggerakkan makanan di mulut teman-teman. Lanjut, yang kedua ada fungiform papilla, berbentuk seperti jamur. Letaknya itu ada pada ujung dan sisi depan lidah. Papila ini berfungsi untuk merasakan rasa manis dan asin, karena di area ini terdapat banyak taste bud yang mendeteksi rasa tersebut teman-teman. Yang ketiga ada falate papilla, berbentuk bulat besar dan terletak di bagian belakang lidah, ya berbentuk huruf V. Papili ini berfungsi merasakan rasa pahit dan punya banyak taste bud yang sensitif terhadap rasa tersebut. Lanjut, yang keempat ada foliate papilla, terletak pada sisi samping belakang lidah dan berfungsi untuk merasakan rasa asam teman-teman. Nah, dengan begitu kita bisa memahami nih bahwa setiap jenis papili berada di area tertentu dan berperan dalam mendeteksi rasa yang berbeda-beda teman-teman. Jadi bentuk papili dan letaknya saling melengkapi sehingga lidah kita bisa merasakan semua rasa dengan rasa yang berbeda-beda dan tentu yang baik-baik semua ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari lidah, dari irisan samping, kita bisa lihat nih otot-otot yang menggerakkan lidah itu. Nah, yang pertama ada superior longitudinal muscle. Otot ini membuat ujung lidah bisa melengkung ke atas seperti saat kita menyentuh langit-langit mulut teman-teman. Lalu ada inferior longitudinal muscle, di mana kebalikannya, otot ini menarik ujung lidah ke bawah sehingga lidah bisa merata. Yang ketiga ada vertical muscle, berperan meratakan dan memperlebar lidah, berguna saat kita menekan makanan ke langit-langit mulut. Terus yang keempat itu ada genioglossus muscle. Ini adalah otot yang menjulurkan lidah keluar, membantu kita saat mendorong makanan ya. Lalu ada styloglossus muscle, menarik lidah ke belakang dan ke atas seolah menggulung lidah untuk mendorong makanan ke tenggorokan. Lalu ada yang namanya hyglossus muscle, menurunkan lidah dan sedikit menariknya ke belakang, membantu meratakan lidah saat menelan teman-teman. Lalu ada geniohyoid dan mylohyoid muscle. Kedua otot ini membentuk dasar mulut dan mengangkat lidah di awal proses menelan teman-teman. Dari semua penjelasan ini kita bisa simpulin nih, lidah bukan hanya membantu kita mengecap rasa, tetapi juga penting dalam berbicara, mengunyah, dan menelan. Nah, papila memberi kita informasi tentang bentuk dan letak anatomi. Peta lidah membantu kita memahami fungsi rasa, dan otot-otot lidah memungkinkan kita menggerakkan lidah untuk berbagai keperluan. Semua bekerja sama sehingga kita bisa merasakan, berbicara, dan makan dengan baik teman-teman. Mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke kulit. Kulit adalah organ tubuh terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh manusia. Nah, kita akan membahas mengenai struktur kulit. Struktur kulit itu punya 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar, tipis, yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada dermis, lapisan tengah, lebih tebal, berisi pembuluh darah, syaraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel rambut. Yang ketiga ada hipodermis, yang merupakan lapisan terbawah, berisi jaringan lemak untuk bantalan dan penyimpanan energi. Nah, fungsi kulit sendiri yang pertama adalah perlindungan untuk melindungi tubuh dari kuman, zat kimia, sinar UV, dan cedera fisik. Yang kedua, pengatur suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah.
Yang ketiga, penerima rangsang, karena terdapat ujung saraf peraba, sentuhan, nyeri, panas, dingin. Yang keempat ada ekskresi, mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan sisa metabolisme. Lalu yang kelima ada sintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keenam ada penyimpanan cadangan lemak dan energi pada lapisan hipodermis. Jadi, struktur kulit, bagaimana kulit tersusun, sedangkan fungsi kulit, apa saja kegunaan dari kulit bagi tubuh. Nah, sekian. Definisi telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu terdapat telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di dalam telinga luar terdapat daun telinga yang berfungsi untuk bagian yang terlihat dari luar dan berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Yang kedua ada saluran telinga. Saluran telinga untuk membawa suara ke gendang telinga dan terdapat rambut dan kelenjar serumen. Yang ketiga ada gendang telinga. Gendang telinga tipis seperti selaput bergetar saat menerima suara. Yang kedua telinga tengah. Di dalam telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang landasan, ada tulang sangburdi, dan tulang martir. Ketiganya berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga dalam. Lalu ada saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah ke tenggorokan, menjaga tekanan udara seimbang. Yang ketiga ada telinga dalam. Di dalam telinga dalam terdapat rumah siput yang berfungsi untuk organ pendengaran, mengubah getaran jadi impuls listrik ke otak melalui saraf pendengaran. Cara kerja telinga supaya bisa mendengar, yang pertama, telinga luar ditangkap oleh daun telinga lalu diarahkan ke dalam saluran telinga. Yang kedua, gendang telinga, gelombang suara membuat gendang telinga bergetar. Lalu getaran dari gendang telinga diteruskan ke 3 tulang kecil ini. Fungsinya memperkuat dan menyalurkan getaran ke telinga dalam. Lalu getaran masuk ke dalam koklea atau rumah siput yang berisi cairan dan sel rambut halus. Sel rambut ini mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik. Yang kelima, saraf pendengaran, yaitu sinyal listrik dikirim ke otak lewat saraf pendengaran. Yang keenam, otak. Otak menerjemahkan sinyal itu menjadi suara yang kita pahami, misalnya suara orang bicara, musik, dan lain-lain. Jadi prosesnya itu suara, getaran, sinyal listrik, otak, lalu kita bisa mendengar. Terima kasih. Bagian pada mata yang pertama ada kornea. Nah, kornea adalah jaringan berbentuk kuku transparan yang terletak pada bagian mata terdepan. Nah, fungsinya itu sebagai jendela atau jalan masuknya cahaya ke bagian mata. Selanjutnya itu yang kedua adalah bilik mata depan. Nah, bilik mata depan itu adalah kantung yang mirip dengan jeli, di mana kantung ini terletak di belakang kornea dan depan lensa. Kantung ini dia memiliki istilah yang namanya anterior chamber. Nah, dalam anterior chamber itu ada sebuah cairan yang bernama aqueous yang fungsinya sebagai memberi nutrisi ke bagian jaringan mata. Selanjutnya ada sklera. Nah, sklera adalah jaringan mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fiborsa yang dapat menutupi bola mata bagian depan kecuali bagian kornea. Nah, di dalam juga terdapat otot yang menempel, di mana fungsinya sebagai menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Selanjutnya ada iris dan pupil. Nah, iris dan pupil ini adalah anatomi mata yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di mana iris ini merupakan membran yang berbentuk dengan cincin yang dapat mengelilingi bulatan tengah yang lebih gelap di tengahnya, di mana bulatan tengah itu yang bernama pupil. Nah, pupil sendiri merupakan otot yang dapat menggerakkan bagian mata secara membuka, menutup, membesar, ataupun mengecil. Nah, fungsi dari iris sendiri itu mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Selanjutnya itu adalah lensa. Nah, lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Nah, fungsi dari lensa sendiri dia membantu memutuskan cahaya dari retina. Fungsi dari lensa sendiri di mana fungsinya untuk memutuskan gambar dan cahaya ke bagian retina. Selanjutnya itu ada koroid. Nah, koroid itu adalah bagian mata yang berbentuk
membran coklat gelap yang terdapat banyak sekali pembuluh darah di dalamnya. Nah, keroid ini dia berfungsi untuk memasukkan darah dan nutrisi ke retina dan ke struktur mata lainnya. Selanjutnya ada konjungvita. Nah, konjungvita ini adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan, kecuali untuk bagian kornea. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Nah, retina ini tuh dia melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Nah, sel retina ini dia mengubah cahaya yang masuk menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini yang dibawa oleh saraf optik, atau biasanya perumpamannya itu yang menyerupai kabel televisi di bagian diri kita. Nah, atau ke bagian otak yang akhirnya menafsirkan sebagai gambar atau objek yang kita lihat sendiri. Dan selanjutnya itu ada makula. Nah, makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Jadi makula itu merupakan bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor atau penerimaan cahaya. Dan yang terakhir adalah bagian kelopak mata. Nah, kelopak mata ini meski dia terletak di bagian terluar, kelopak mata atau plebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting. Kelopak mata ini membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea di dalamnya dari beberapa paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, ataupun penyakit lainnya. Selain itu, kelopak mata juga dia membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika mata itu tertutup. Jadi itu mungkin beberapa bagian-bagian dari mata. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.